Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat seiman semuanya. Di sini dengan mata kuliah praktikum haji dan umroh dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Mu'in LCMA. Adapun dengan saya sendiri Muhammad Bakhtiar dengan nomor standbu 0104163069. Materi yang akan kita bahas miqat, manasik haji dan manasik umroh. Miqat secara harfiah berarti batas garis demarkasi dimulainya ibadah haji dan umroh, juga batas antara tanah biasa dengan tanah suci. Miqat zamani adalah batas waktu melaksanakan haji yang dimulai sejak tanggal 1 Syawal hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Miqat makani merupakan batas tempat untuk memulai ihram haji ataupun umroh. Adapun titik lokasi miqat yaitu Zulhulaifah ataupun Bir Ali, Zuhfah, Qarnul Manazil ataupun As-Sa'il, Yalamlam, Zatu Irqin, dan yang terakhir ada Jeddah. Adapun Bir Ali menjadi tempat miqat bagi penduduk Madinah dan yang melewatinya. Jemaah haji asal Indonesia biasanya miqat di Masjid Zulhulaifah ataupun Bir Ali yang berlokasi 9 km dari Madinah. Melintasi miqat harus menggunakan kain ihram dan niat. Syarat miqat: 1. Mandi sunnah ihram dan memakai pakaian ihram. Yang kedua, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Dan yang ketiga, berniat ihram serta bertalbiyah. Dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Adapun materi kedua tentang haji. Haji salah satu dari bagian rukun Islam yang kelima. Haji dilaksanakan bagi siapapun yang mampu untuk melaksanakan. Dan mari kita simak untuk penjelasan berikutnya. Miqat. Adapun syarat miqat: mandi, memakai baju ihram, berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat. Miqat dan wukuf di padang Arafah. Wukuf. Adapun hal yang harus kita lakukan: sholat sunnah, berzikir, dan membaca Al-Quran. Adapun penjelasan berikutnya mari kita simak di video tersebut. Tata cara umroh.
Ihram, niat memulai manasik haji ataupun umroh. 1. Bersiap-siap sebelum berihram. Mandi, memakai dengan wangi-wangian, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak dan bulu kemaluan. Memakai pakaian ihram. Ridho izar, pakaian sesuai syariat untuk akhwan. 2. Berihram ataupun berniat dari miqat. Hal-hal yang dilarang ketika berihram: mencukur rambut, memotong kuku dan bulu badan, berburu binatang darat, menikahkan dan meminang, bercumbu ataupun berzina, dan memakai wangi-wangian. Adapun hal-hal yang diperbolehkan ketika berihram: mandi, membersihkan kepala dan badan, memotong rambut sesuai kebutuhan, memakai jam tangan, headset, cincin, sandal, kacamata, ikat pinggang, dan lain-lain, merubah posisi pakaian ihram, dan membunuh hewan. 3. Jika khawatir tidak dapat menjalankan ihram karena sakit. 4. Jika bertepatan dengan waktu sholat wajib, maka sholatlah terlebih dahulu sebelum ihram. Memperbanyak membaca talbiyah berikut: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamdan wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 6. Dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah. 7. Masuk Masjidil Haram dengan kaki kanan. Allahumma ftah li abwaab rahmatik, dengan mengucapkan doa tersebut. Tawaf. 8. Menuju ke Hajar Aswad. Allahu Akbar, atau menyebutkan Bismillah, Allahu Akbar, kemudian mengusapnya dengan tangan kanan dan kembali menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat. 9. Memulai tawaf umroh sebanyak 7 putaran. Dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Disunahkan berada dari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. 10. Disunahkan mengusap rukun Yamani di setiap putaran tawaf. 11. Ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Setelah selesai tawaf, pria menutup kedua pundak lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca 13 surat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah dianjurkan membaca surat Al-Kafirun. 14. Setelah sholat disunahkan meminum air zam-zam dan menyirami kepala dengannya. 15. Kembali ke Hajar Aswad, lakukan seperti sebelumnya. 16. Menuju ke Bukit Syafa untuk melaksanakan sa'i, lalu mengucapkan nabda'u bima badallahu bih. 17. Menaiki Bukit Syafa lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya dengan melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 18. Lalu turun dari Safa dan berjalan menuju ke Marwah. Disunahkan berada dengan cepat di antara 2 tanda lampu hijau bagi laki-laki. Tahallul. Setelah sa'i maka bertahallul dengan mencukur gundul, ini lebih afdal atau memindahkan seluruh rambut kepala. Adapun bagi wanita cukup dengan memotong asalkan tidak di hadapan banyak laki-laki. Berakhir sudah ibadah umroh dan Anda telah diperbolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang ketika ihram. Sekian dan terima kasih dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.